Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Masih menyangkut tentang perkara yang disunahkan di hari Jumat. Perkara yang disunahkan sebenarnya di semua hari, tapi di hari Jumat lebih kuat. Kesunahannya, keharusannya di hari Jumat lebih kuat. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ats-tsalitsu yustahabbu an yukthira as-salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Yang perkara yang disunahkan di hari Jumat yaitu disunahkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum, di hari ini, yaitu hari Jumat. Hari Jumat sebenarnya salawat kepada Nabi tidak terbatas hari Jumat. Semua hari disunahkan, siang malam disunahkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, tapi di hari Jumat lebih kuat kesunahan. Jadi tuntutan di hari Jumat lebih kuat. Malahan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di salah satu hadis, diriwayatkan Imam Al-Khatib di kitab Tarikh Baghdad, kata Rasul, man shalla alayya fi yaumil jum'ati 80 marrah, siapa saja yang bersalawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali. 80 kali. Ghafarallahu lahu dzunuba 80 sanah. Allah akan mengampuni untuknya dosa selama 80 tahun. Subhanallah. Ini salawat, fadilah bersalawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu ibadat yang pasti diterima Allah adalah salawat. Kalau salat, puasa, haji, umrah, sedekah, zakat, itu ada kemungkinan diterima, antara diterima dan tidak, dua-duanya memiliki kemungkinan. Sedangkan salawat ke Rasulullah pasti diterima. Nah, kalau salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, umrah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, itu semua antara dua, ada kemungkinan diterima dan tidak. Mungkin diterima, mungkin tidak. Kalau ikhlas karena Allah, diterima. Kalau tidak, enggak terima. Sedangkan salawat ke Rasul pasti diterima. Jadi kalau pengen cari ibadat yang pasti diterima oleh Allah adalah bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini salawat marhaban. Kalau misalnya tidak diterima salawat, apakah diterima? Apanya? Kalau misalnya salawatnya tidak diterima, berarti salawatnya itu diterima. Salawat yang dibaca dalam salat. Jadi diterima salawatnya diterima, yang lain. Kalau misalnya tidak diterima salawatnya, ada efeknya yang lain. Maksudnya Maksudnya kalau ada nilainya yang lain, kalau misalnya salat diterima, kalau salatnya tidak diterima, yang lain kan nol. Enggak nol juga Pak. Tapi yang pertama dihitung di hari kiamat salat. Ini makna diterima atau tidak? Soalnya salat kadang-kadang ada kalanya sah. Salat yang sah artinya salat yang sudah dianggap kamu ini sudah melakukan salat. Artinya salat sudah dianggap sudah dilakukan bagi orang yang melakukan salat yang sah. Apa makna sah? Wudunya benar, rukunnya sempurna, syaratnya sempurna. Ini salat apa? Salat sah. Artinya tuntutan melakukan salat sudah gugur. Kemudian apakah dapat pahala dari salat itu atau tidak? Itu lain lagi. Apakah salat ini dapat pahala? Apakah dapat pahala sempurna atau tidak sempurna, atau enggak dapat sama sekali? Ini masalah yang kedua. Masalah kedua, bisa jadi dianggap sudah
salat kamu sudah kamu lakukan dianggap sudah sempurna, tapi pahalanya hilang dengan sebab riya, dengan sebab misalkan dengan sebab takabur, dengan sebab tapi salat sudah ketika dihisab kamu sudah salat sudah. Ini bagi yang melakukan salat sudah sempurna syaratnya, sempurna rukunnya. Artinya di hari kiamat ketika dihisab, ketika dimintai pertanggungjawaban ke salat, dianggap kamu sudah melakukan salat. Tinggal nanti apakah kamu dapat pahala dari salat yang kamu lakukan atau tidak dapat pahala, itu masalah yang lain. Itu butuh jangan riya terutama, karena kalau riya nggak dapat pahala. Ataupun jangan ujub. Salat yang kita lakukan dibarengi dengan ujub, dibarengi dengan merasa bangga, oh saya sanggup salat. Jadi itu juga bisa menghilangkan pahala salat, walaupun salat sudah dianggap sudah dianggap. Tapi kalau orang yang salatnya belum benar, salatnya rukuknya belum benar, sujudnya belum benar, wuduknya enggak benar misalkan, ini dari awal langsung macet ya. Itu ketika dihisab langsung salat kamu enggak sah. Nanti yang salat dia bermasalah, apalagi yang depan itu. Tapi kalau salawat pasti diterima. Salawat pasti. Sedangkan salat bisa ada kemungkinan orang sudah dianggap sudah gugur kewajiban salat, tetapi untuk diterima dapat pahala dari salat yang kita lakukan atau tidak, itu ada kemungkinan dapat pahala sempurna. Ada yang kadang-kadang sebagian cuma dapat setengah, ada yang enggak dapat sama sekali. Itu semua tergantung dari tanpa riya, tanpa takabur. Itu tadi yang pengaruhi itu tadi. Tapi kalau salawat tidak. Salawat pasti diterima, pasti dapat pahala. Malahan disebutkan walaupun riya, salat karena riya, salawat karena riya, Allahumma salli ala sayyidina, karena riya dapat pahala, dapat pahala. Karena salawat ini walaupun kita melakukannya, tapi dari salawat itu sudah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasul adalah satu ibadat yang lain. Walaupun kita baca salawat misalkan untuk kadang-kadang semuridan baca salawat, semangat, senang-senang aja, dapat pahala. Ini salawat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama salawat diutamakan di hari Jumat. Hari Jumat memperbanyak salawat ke Rasul. Tadi minimal 80 kali kata Rasul. Kemudian qila ya Rasulullah kaifa salah alaik. Ada yang bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, gimana cara salat? Gimana cara bersalawat kepadamu? Rasul menjawab, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Ini cara bersalawat. Kalau ditambah Sayyidina boleh, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi. Baca salawat itu sebanyak 80 kali di hari Jumat untuk mendapatkan fadilah. Itu beda. Salawat di hari yang lain dapat pahala, tapi salawat di hari Jumat fadilahnya lebih besar dibanding hari-hari yang lain, dibanding salawat di hari yang lain. La ilaha illallah. Malahan bentuk salawat banyak. Salawat ada yang mengatakan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada wa atil wasilat wal maqam al mahmud alladhi. Ini semua bagian dari salawat. Boleh juga salawat Allahumma ja'al fadaila salawatik wa nawamiya barakatik wa syaraifa zakawatik wa rafiatika wa rahmatika wa tahiyyatik ala Muhammadin sayyidil mursalin. Ini bagian dari salawat. Yang kesimpulannya kata Imam Al-Ghazali wa alal jumlah. Yang kesimpulannya fa kullu ma ata bihi min alfadhis salah, apapun yang dilakukan dari lafaz salawat, baik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad ataupun salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, salla alaika ya sayyidina Muhammad, mau pakai apapun pokoknya salawat.
apa lafaz apapun yang digunakan dalam lafaz dari lafaz salawat, walaupun yang masyhur dalam tasyahud, salawat dalam tasyahud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini doa salawat dalam tasyahud. Kana musalliyan, maka dia sudah dianggap bersalawat kepada Nabi. Makanya lafaz salawat itu banyak. Ada sebagian mengatakan salawat termasuk sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Boleh apapun bentuk, tapi yang paling penting harus ada salawatnya. Harus ada salawat. Apapun termasuk salawat yang dibaca ketika tasyahud, membaca tasyahud. Kemudian wa yanbaghi an yudhif ilaihi al-istighfar, dan sepatutnya ditambahkan istighfar. Tambah istighfar begitu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambah istighfar. Fa inna dzalika aidan, karena istighfar juga disunnahkan di hari Jumat, La ilaha illallah, di hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yang disunnahkan, tuntutannya berat di hari Jumat, yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran, sunnah di hari Jumat, malam Jumat. Falyukthir minhu, maka hendak memperbanyak dari membaca Al-Quran. Minimal wal yaqra surat Al-Kahfi khassah, hendak disunnahkan membaca surah Al-Kahfi secara khusus. Surah Al-Kahfi, karena Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, begitu juga Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, ini fadilah surah Al-Kahfi. Fadilah surah Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, siapapun yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, au yaumal Jum'ah, ataupun di hari Jumat, baik malam ataupun siang, u'tiya nuran, maka ia diberikan cahaya, min haitsu yaqra'uha ila Makkah, jika diberikan nur dari dia baca sampai hingga Mekah. Ini artinya apa ini? Allah diberikan nur. Kemudian wa ghufira lahu ila yaumil jum'atil ukhra, diampuni baginya dosa sampai Jumat yang akan datang, berkat surah Al-Kahfi. Wa fadla 3 ayyam, dan tambahan 3 hari, 10 hari. Jadi ampuni dosa dengan kahfi yang kita baca sampai 10 hari ke depan. Wa salla alaihi 70,000 malikin, akan bersalawat, berdoa kepadanya untuknya oleh 70,000 malaikat sampai subuh. Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Imam Darimi dalam sunnahnya, dan Imam Hakim dan kitab Mustadrak. Kemudian wa ufiya minad da', dan disehatkan dari penyakit. Kalau pengen sehat, baca Al-Kahfi malam Jumat. Al-Kahfi adalah salah satu obat dalam Islam, tibbun nabawi, obat dalam Islam untuk supaya sembuh dari penyakit. Baca Al-Kahfi di malam atau di siang hari. Dan yang selanjutnya, wa fitnatid dajjal wal baras wal juzam, juga disehatkan ataupun disehatkan dari penyakit al-baras. Al-baras ini penyakit yang warna putih kulit itu, yang enggak berdarah, kusta, supak. Itu penyakit. Wal juzam artinya kusta, yang penyakit dia kalau itu di ini biasanya entar putus-putus ini tangan. Di sendi-sendi. Itu dijaga oleh Allah dari semua penyakit itu dengan membaca suratul Kahf. Kemudian yang paling penting, suratul Kahfi, bagi yang membaca surah Al-Kahfi malam atau siang Jumat akan dijaga oleh Allah. Wa fitnatid dajjal, dijaga dari fitnah dajjal. Dijaga dari fitnah dajjal. Fitnah yang terbesar terhadap umat Islam itu fitnah dajjal.
La ilaha illallah. Kemudian wa yustahabbu an yaqtama al-Quran fi yaumil jum'ah wa lailatiha in qadar. Sunnahkan mengkhatam Quran. Khatam sekali khatam Quran di hari Jumat dan malam Jumat kalau mampu. Kalau mampu khatam Quran, silakan khatam Quran sekali. Oh, subhanallah. Marhaba. Oh, enggak, ini khatam Quran full ini. Dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas kalau mampu. Waliyakun, kalau mampu ini semua, kalau mampu hendaklah khatamnya di salat, di dua salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar, sebelum fajar itu salat sunnah qabliyah subuh. Itu saat itu di khatam Al-Quran. In qara'a bil-lail, kalau misalkan dia bacanya malam. Ini ulama dulu. Salafus salihin itu malam baca Quran, subuh khatam. Allah. Kita setahun sekali kalau khatam di Ramadan. Kalau. Ini juga kalau. Ataupun khatamnya di 2 rakaat subuh maghrib, yaitu qabliyah maghrib atau ba'diyah maghrib, atau antara azan dan iqamah bagi Jumat. Ini bagi yang baca malam. Jadi boleh khatamnya antara di 2 rakaat qabliyah subuh atau di sebelum maghrib atau di qabliyah maghrib. Boleh. Artinya dalam sehari semalam dia Jumat itu selesai mengkhatamkan Al-Quran. Wa kana al-abidun, ini abidun, orang beribadah, ibadah benar-benar ini, ahli ibadah. Wa kana al-abidun yastahibbun an yaqra'u yaumal jum'ah. Sebagian ahli ibadat mereka menyenangi untuk membaca di hari Jumat qul huwallahu ahad 1000 kali. Ini mungkin untuk mengqadha khatam Quran. 1000 kali dibaca qul huwallahu ahad setiap hari Jumat. Sebagian ulama seperti itu, ada yang mengamalkan seperti itu, membaca qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali, masya Allah. Wa kanu, ini contoh abidun, ini contoh salafus salihin, orang-orang ahli ibadat dulu, salafus salihin. Mereka membaca, kalaupun mereka enggak sanggup mengkhatamkan Al-Quran, ada sebagian dari mereka yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali. Wa kanu yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 marrah. Mereka bersalawat ke Nabi 1000 kali. La ilaha illallah. Dan berkata subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. 1000 kali, masya Allah. Ini sedikit. Malahan dikisahkan sebagian habaib di Yaman ada yang sampai 15.000 kali sehari. Selawat sampai 15.000 kali. Kita ngebayang aja pusing. Ini kapan waktu ngebacanya? Enggak, bagi mereka itu waktu berkah, subhanallah. Waktu berkah. Makanya kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin rahimahullah, beliau semalam salat 1000 rakaat. Setiap malam salat 1000 rakaat. Ini jangan bingung, nggak mungkin. Kita yang nggak pernah melakukan, kita yang tidak pernah melakukan, tapi mereka melakukan seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, setiap malam salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian walaysa yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra suwaran bi'ayaniha illa fi yaumil jum'ah wa lailatiha. Tidak diriwayatkan dari Rasul beliau punya ayat khusus dalam bacaan salat, punya ayat-ayat khusus kalau di hari-hari yang lain kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat Rasulullah punya surat khusus yang dibaca. Hari Jumat, malam Jumat, maghrib, isya, subuh, khusus hari Jumat. Itu Rasul ada riwayat tentang ayat apa saja yang Rasul baca khusus di hari Jumat. Kalau hari-hari lain Rasul tidak ada surat yang pasti,
tidak ada ketentuan pasti hari Senin surat ini, hari Selasa maghrib surat ini, tidak. Jadi tidak diriwayatkan dari Rasul beliau membaca surat secara khusus kecuali di hari Jumat dan malam Jumat. Itu ada kalau hari Jumat. Karena yaqra, Rasul membaca di salat maghrib malam Jumat, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ini kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Ini salat maghrib. Wa kana yaqra, dan beliau membaca di surah di salat Isya, Lailatul Jum'ah, di malam Jumat, surat Al-Jum'ah dan surat Munafiqun. Malam Jumat salat Isya, Rasulullah membaca rakaat pertama surat Jumat, rakaat yang kedua surat Al-Munafiqin, surah Al-Munafiqun. Tapi kita di sini kalau saya cuma ngambil satu surat saja. Takutnya ntar dikomplain, ini Ustaz ayatnya kepanjangan. Ya, jadi satu surat jadi 2 rakaat. Yang seharusnya Rasul khusus di malam Jumat salat Isya, rakaat pertama baca surah Al-Jum'ah, rakaat yang kedua membaca surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun enggak panjang, sekitar 1 halaman lebih. Sekitar 1 halaman setengah dikit, hampir 1 halaman setengah. Hampir sama seperti surah Al-Jum'ah. Jadi surah Al-Jum'ah, surah Munafiqun itu sama dia. Kalau digabung sekitar 3 halaman. Kalau digabung semua 3 halaman. 3 halaman mushaf. Tapi walaupun demikian ya khair, daripada antar kelamaan ya sudahlah, 1 surat bagi 2 aja. 1 surat bagi 2. Tapi yang sebenarnya, yang sunnahnya yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul di rakaat pertama baca 1 surat Al-Jum'ah, rakaat yang kedua membaca 1 surah Al-Munafiqun. Kemudian dan diriwayatkan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasul juga membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun di 2 rakaat Jumat. Di salat Jumat juga kadang-kadang Rasul membaca rakaat pertama surah Al-Jum'ah, rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Tapi juga begitu juga saya kalau hari Jumat membaca surah Jumat juga membaca 1 surat untuk 2 rakaat. Yang seharusnya tidak, rakaat pertama surah Jumat, rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun. Kemudian Rasul wa kana yaqra fi salati subhi yaum al-jum'ah bi surat sajdah Luqman. Rasul membaca di salat subuh malam sehari Jumat surah Sajdah. Surah Sajdah, Masya Allah. Surah Sajdah boleh baca 1 surat di rakaat pertama. Wa surat hal ata 'alal insan di rakaat kedua. Sunnahnya seperti itu. Yang warid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh beliau membaca ayat surat Sajdah rakaat pertama, surah Al-Insan ayat kedua. Lagi-lagi kita di sini membaca 1 surat untuk 2 rakaat. Yang seharusnya Sajdah itu cuma rakaat pertama, Al-Insan di rakaat yang kedua. Kita di sini yang kita baca di sini rakaat pertama setengah Sajdah, rakaat yang kedua sisanya. Ini semua untuk menghindari dikomplain antar kelamaan. Tapi kalau misalkan mau sepakat, yang seharusnya tidak butuh kesepakatan. Ustaz, kita harus sepakat dulu, enggak perlu sepakat. Ini Rasul enggak ada kesepakatan. Khusus malam Jumat. Khusus malam dan hari Jumat, ini ayat malahan disebutkan untuk sajadah dan hal ata 'alal insan tidak perlu persetujuan. Apalagi salat subuh, siapa yang buru-buru salat subuh? Enggak ada yang buru-buru salat subuh. Enggak perlu harus ada persetujuan, enggak perlu. Tetap imam boleh baca 2 surat itu. Cuma solusinya harus baca cepat. Jadi yang pertama surah Sajdah, rakaat yang kedua surah Al-Insan. Jadi kalau maghrib Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, rakaat salat Isya Al-Jum'ah dengan Al-Munafiqun, salat subuh surah Alif Lam Mim Sajdah dengan Al-Insan. Salat Jumat juga sama. Salat Jumat Rasul membaca rakaat pertama Jum'ah dan rakaat yang kedua Al-Munafiqun. Boleh juga diganti dengan ayat yang kita baca tadi,
yaitu surah Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah, boleh. Kemudian al-khamis, yang kelima, perkara yang kelima yang disunnahkan atau diperbanyak, disunnahkan di hari Jumat, yaitu yustahabbu as-salawatu, sunnah memperbanyak salawat, memperbanyak salat di hari Jumat. Sehingga disunnahkan apabila seseorang masuk ke masjid jami' bahawa jangan duduk ia sampai ia salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat, salat sunnah tahiyat masjid. Dia membaca subhan yaqra fihinna qul huwallahu ahad mi'atai marrah. Apa bacaan dalam salat 4 rakaat tadi, salat tahiyat masjid? Rakaat pertama baca 50 kali qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua membaca 50 kali, rakaat ketiga 50 kali, rakaat keempat 50 kali. Jumlahnya 200 kali surah qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini mau tidak mau ya datangnya cepat. Kalau datangnya pas buru-buru khatib mau naik mimbar enggak sempat. Qul huwallahu ahad sekali aja bisa jadi enggak sempat. Diriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fa'alahu, siapa yang melakukan tadi, yaitu salat 4 rakaat, salat tahiyat masjid, kemudian membaca qul huwallahu ahad setiap rakaat sebanyak 50 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Beliau ini tidak akan meninggal sampai ia melihat tempatnya di surga. Sampai ia melihat tempatnya di surga. Sebelum meninggal dia sudah melihat, sudah diperlihatkan tempatnya yang bakal ia tempati nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sunnah. Kemudian wala yada', dan jangan meninggalkan 2 rakaat tahiyat masjid walaupun imam sedang khatib. Misalkan kita telat, walaupun imam sedang khatib, lakukan. Tapi walakin yukhaffif, tapi diringankan. Ambillah rukun-rukunnya saja biar cepat selesai. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Rasulullah memerintahkan untuk melakukan salat tahiyat masjid walau sedang khutbah, tahiyat masjid. Tapi tadi diringankan, dipercepat. La ilaha illallah. Kemudian wa yustahabbu, dan disunnahkan di hari ini atau malamnya, hari Jumat atau malam Jumat, untuk salat 4 rakaat dengan 4 surat. Ini salat apa Ustaz? Salat sunnah mutlak. Salat sunnah biasa, selesai Isya, salat sunnah biasa, salat sunnah mutlak. Salat 4 rakaat. Setiap dengan 4 surat. Rakaat pertama baca surah Al-An'am. Oh, masya-Allah, Al-An'am. Sekitar 1 juz. Al-An'am. Kemudian rakaat yang kedua baca Al-Kahfi. Laba setengah juz. Kemudian surah Thaha, laba setengah juz. Kemudian Yasin enggak banyak, inilah surat yang dibaca sunnah yang bagus. Fa illam yuhsin, kalau enggak sanggup ngapal, kalau kita enggak ngapal itu surat, qara'a Yasin. Cukup rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca surah Sajadah, rakaat ketiga baca surah Ad-Dukhan, rakaat keempat baca surah Al-Mulk. Ini amalan ulama dulu ini. Kalau kita mah qul huwallahu ahad, ya enggak cukup buru-buru. Terus kita berharap masuk surga. Baru lakukan salat qul huwallahu ahad 5 kali, sudah pedetang-pedeteng, kalau enggak dikasih surga berantem kan. Enggak boleh saya mendapatkan surga. Ini amalan ulama dulu ini. Bagian berapa tadi? Setiap rakaat 50 kali qul huwallahu ahad setiap rakaat. Marhaba. Paling kalau di orang akhir nanti kan bisa boleh diskusi lah. Iya.
jalan juga ada juga yang menyampaikan. Kalau itu disampaikan gimana Ustaz? Kalau saya baca dulu, lalu jadinya sampai kata Quran. Gimana Ustaz? Saya kan dari kiamat sudah belum. Misalkan di hari kiamat nanti kita udah baca kulhu, ntar minta mana kulhu saya. Untuk masuk surga yang pasti bukan dengan kulhu, bukan dengan salat. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin. Seseorang masuk surga dengan rahmat Allah. Yang pertama. Tetapi ntar ketika dalam surga, tingkatan surga baru dipengaruhi oleh amal. Kalau amalnya banyak, tinggi. Kalau amalnya sedikit, kulhu. Kulhu sekali doang.